Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat Disdik semuanya? Berjumpa kembali dalam podcast Disdik Kota Depok. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu dari jauh hadir di Kota Depok, khusus datang ke Kota Depok untuk bersama-sama kita membahas terkait dengan Asemen Nasional. Saya sapa dulu, tamu yang pertama adalah Ibu Dr. Ida Siti Khadijah. Apa kabar Ibu? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan tadi, lancar Bu ya? Alhamdulillah Pak Kasih. Iya, alhamdulillah. Baik, beliau adalah Widya Prada, ahli madya BBPMP Jawa Barat. Kemudian beliau juga ditemani oleh Bapak Agung Budi Waskito. Apa kabar Pak Agung, sehat? Alhamdulillah baik Pak Yusuf. Luar biasa, kita ketemu lagi nih, jarang-jarang ketemu ya. Kita alhamdulillah ketemu di sini. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan juga sama-sama di BBPMP Jawa Barat. Baik Bapak Ibu, pertama mungkin saya ingin tanya ke Ibu Ida dulu nih terkait dengan Asemen Nasional. Masyarakat mungkin ada yang belum paham. Kalau satuan pendidikan mungkin sudah paham. Asemen Nasional itu sebetulnya apa itu, Bu? Ya, baik, terima kasih Pak Kasih. Sebelumnya izinkan saya menyapa juga teman-teman Sobat Disdik ya. Apa kabar semuanya Sobat Disdik? Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih Pak Kasih atas pertanyaan yang disampaikannya. Kami senang ya diundang oleh Dinas Pendidikan Kota Depok dalam kegiatan podcast ini. Kalau boleh menyampaikan mungkin secara ini ya, gambaran umum bahwa Asesmen Nasional itu adalah sebuah bentuk evaluasi sistem ya pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, seperti itu. Nah itu asesmen ini dilaksanakannya untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Oke, baik. Bedanya dengan dulu ada namanya UNBK dulu, itu bedanya apa Bu dengan AN yang sekarang ini? Baik, terima kasih Pak Kasih. Kalau AN itu kalau UN itu kan dulu diikutinya oleh seluruh peserta didik ya, karena memang untuk menilai capaian pembelajaran seluruh peserta didik secara individual. Tetapi kalau AN, Asesmen Nasional itu untuk melihat capaian dari satuan pendidikan dan juga dari daerah, seperti itu. Dan juga untuk melihat capaiannya secara nasional. Baik. Jadi bedanya kalau dulu itu untuk melihat bagaimana sih perkembangan atau hasil belajar peserta didik, dan diikutinya kan oleh peserta didik yang berada di kelas akhir ya. Kalau jenjang SD misalnya di kelas 6, kalau jenjang SMP di kelas 9, kalau jenjang SMA dan sederajat di kelas 12. Tapi kalau AN itu diikutinya justru oleh peserta didik yang berada di SD itu kelas 5, kalau SMP-nya di kelas 8, kalau SMA dan sederajatnya di kelas 11 ya. Okay. Seperti itu Pak Kasih. Jadi perbedaannya jelas kalau AN ujian nasional dulu itu di kelas ujian ya, di kelas akhir ya salah satunya. Dan itu penilaiannya berarti individu ya, ke setiap anak itu mendapat nilai. Tapi kalau sekarang di kelas-kelas menengah ya, berarti kelas tengah, dan tidak langsung kepada penilaian individu, berarti penilaiannya kepada satuan pendidikan yang dinilai ya. Baik, mungkin saya ke Pak Agung sedikit Pak. Mungkin selama ini kendala yang dihadapi, perbedaan antara ANBK dengan UN dulu apa Pak? Secara teknis mungkin bisa. Sebelumnya saya sapa dulu ya. Baik. Sobat Disdik. Ya, Sobat Disdik. Sobat Disdik. Baik Pak, untuk kendala biasanya ya, karena memang saya itu perpindahan UN ke AN itu memang luar biasa ya dari segi paradigma gitu kan. Memang kita dari segi kementerian itu kita ingin merubah mindset dulu sebetulnya. Permasalahan kita itu adalah di mindset sebetulnya dari para pemimpin kita, bahwa AN itu bukan UN gitu. Jadi seperti itu yang seperti dijelaskan tadi Pak Dr. Ida, ketika UN itu untuk menilai individu, tapi kalau AN itu adalah menilai sebagai sistem evaluasi sistem pendidikan yang diadakan oleh kementerian untuk evaluasi sistem pendidikan di satuan pendidikan melalui rapor pendidikan satuan pendidikan masing-masing, begitupun dengan data nasional itu sebetulnya. Oke. Baik. Jadi di AN juga saya mendengar ada istilah sulingjar nih. Mungkin kalau di
di UNBK kan kita hanya nilai secara akademik ya, Pak Akademis, Agung ya. Mungkin Bu Dokter gimana tentang suling jar? Di AIN itu ada namanya suling jar. Itu yang kita mungkin juga berdengar ya, suling jar itu apa gitu. Selama ini kan bicara ujian nasional mereka mengerjakan soal, kemudian akan muncul nilai yang mereka dapatkan secara individu. Sementara di AN ini yang sekarang itu ada istilah suling jar. Orang mengingatnya dengan suling, Bu. Yang saya dengar begitu ya. Sebetulnya suling jar itu seperti apa prosesnya seperti itu? Ya, baik Pak Kasih, terima kasih atas pertanyaannya. Baik ya Sobat Disdik, mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa untuk asesmen nasional itu kan ada 3 instrumen yang kita gunakan. Yang pertama itu instrumen untuk menilai capaian kognitif peserta didik. Nah, kemudian yang menjadi sampel ya tentunya karena tidak semua peserta didik mengikuti AN. Nah, kemudian ada juga instrumen untuk mengukur capaian yang non kognitif begitu. Kemudian juga untuk mengukur bagaimana kualitas lingkungan belajar. Nah, untuk mengukur kompetensi atau katakanlah kognitifnya peserta didik, kita menggunakan instrumen yang namanya instrumen AKM. Instrumen AKM itu terdiri dari instrumen untuk mengukur literasi ya, kemampuan literasi dan numerasi. Sementara untuk yang non kognitif digunakan instrumen survei karakter. Nah, yang tadi Pak Kasih tanyakan itu berkaitan dengan bagaimana kita ingin mengetahui kualitas lingkungan belajar peserta didik ketika mereka berada di sekolah ya, seperti itu. Itu jadi kita menggunakan instrumen suling jar, survei lingkungan belajar seperti itu. Dan instrumen tersebut diisinya tidak hanya oleh peserta didik tapi juga oleh kepala sekolah dan oleh guru ya, seperti itu. Nah, melalui instrumen tersebut kita kan berharap bahwa peserta didik itu selain mereka itu kognitifnya bagus ya, kemudian juga non kognitifnya bagus, dan kita juga ingin mengetahui bagaimana sih peserta didik itu ketika mereka sedang berada di lingkungan satuan pendidikan atau di lingkungan sekolah. Jadi kita menggunakan instrumen tersebut untuk memotret bagaimana kondisi lingkungan sekolah ya, kondisi lingkungan belajar peserta didik itu di sekolah melalui butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang ada di instrumen suling jar tersebut. Oh, baik. Berarti ini jelas berbeda sekali dengan UNBK dulu ya. UNBK hanya siswa yang mengerjakan nih. Tapi ketika AN sekarang itu ada suling jar di mana Bapak Ibu guru, kepala sekolah pun harus ngisi ya. Iya, betul. Artinya semua dilibatkan. Semua dilibatkan, bukan cuma siswa. Kalau dulu kita hanya talk ke siswa, kemudian di drill kan gitu, seperti itu, Bu ya. Nah, sekarang kalau di AN ini anak perlu di drill nggak sih gitu? Perlu dilatih nggak gitu mereka nih yang mau ngerjain AN gitu? Baik, Pak Kasih, terima kasih juga ya atas pertanyaannya yang sangat luar biasa, sangat kritis. Sobat pendidikan, jadi kalau kita misalnya kilas balik ya ke UN ya, dulu namanya ujian nasional begitu, kita kan di sana memang hanya biasanya hanya memotret bagaimana sih kompetensi peserta didik kita terkait dengan apa yang sudah mereka pelajari selama sekian tahun berada di jenjang tertentu, misalnya di SD 6 tahun belajar, kelas 6-nya kemudian diberikan ujian begitu kan. Nah, kalau yang sekarang itu kita kan ingin juga memotret bagaimana sih apa karakter mereka, diharapkan kan karakter mereka itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang suling jarnya juga yaitu Pak, kita ingin mengetahui bagaimana sih peserta didik itu merasa nyamankah atau bagaimana dengan lingkungan belajar selama mereka berada di sekolah, seperti itu. Baik. Berarti setiap satuan pendidikan harus mengikuti program ini ya. Nah, sekarang seandainya nih ya, seandainya Pak Agung ya, kalau ada sekolah yang nggak ikut nih Pak Agung misalnya, sekolahnya nggak, saya mah nggak mau ikutan AN deh gitu. Kira-kira efek buat sekolah apa gitu? Halo Sobat Disdik, yang pasti untuk efeknya untuk sampai saat ini sebetulnya tidak berdampak apapun. Namun ketika teman-teman sadar akan pingin akan butuhnya untuk rapor pendidikan, kan memang AN itu kan salah satu yang mengisi rapor pendidikan ya. Jadi kalau misalkan kita tidak AN, itu sudah bisa dipastikan gitu kan, sudah dipastikan nanti walaupun dapat rapornya, apalagi tidak ikut, tidak mendapat rapor pendidikan ya. Nah, adapun nanti konsekuensinya ketika misalkan Satdik itu ikut,
Nah, tapi tidak memenuhi standar yang diinginkan gitu kan, itu pun pasti ada konsekuensi. Baik. Ada rapor, tetapi memang nanti mulai dari nilai, ada rekomendasinya, ada laporan sampai ke poster ringkasan itu tidak akan lengkap. Jadi memang untuk pelaksanaan ini seluruh pemangku kepentingan, terutama satuan pendidikan, kalau bisa ikut gitu kan, supaya mendapatkan rapor pendidikan untuk evaluasi satuan pendidikan, terutama untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan, intinya seperti itu sih. Oh baik, jadi intinya nanti ketika mereka ikut akan mencari rapat pendidikan, yang itu bisa menjadi feedback ya? Feedback, betul. Feedback buat satuan pendidikan, kualitasnya akan bisa di mana, dan mungkin ada perbaikan yang mereka ke lakukan. depan, betul. Berarti manfaatnya selain itu Bu Dokter apa lagi nih manfaat AN ya sekarang nih yang sekarang sedang kita laksanakan nanti? Siap. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung ya, Sobat Disdik, bahwa salah satunya adalah kalau sekolah kita mengikuti asesmen nasional, kita akan mendapatkan profil pendidikan sekolah kita ya diantaranya. Selain profil pendidikan sekolah kita, sebetulnya AN juga nanti akan bisa memberikan gambaran bagaimana sih profil pendidikan di negara kita begitu. Juga di provinsi kita termasuk di kabupaten kota kita. Nah, khusus untuk Kota Depok mungkin nanti kita bisa melihat bagaimana sih profil pendidikan di Kota Depok itu seperti apa dan bagaimana. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat selain kalau kita tidak mengikuti AN ya, kita tentu punya sih rapor pendidikan, tapi isinya itu kalau dalam kuis mah zonk begitu ya, tidak ada yang bisa kita, nggak ada isinya. Ya, karena memang dengan mengikuti AN itu pun kalau misalnya partisipasi kita dalam AN bisa mencapai 85-100%, maka semua komponen-komponen yang ada dalam rapor pendidikan bisa semuanya Pak Agung ya. Ada nilainya, capaian ya, bisa laporan, rekomendasi, dan posternya juga. Tapi kalau misalnya kita tidak mengikuti ya otomatis kita tidak akan mendapatkan informasi tersebut ya Pak Agung. Nah, jadi salah satu manfaatnya adalah seperti itu. Jadi ketika sekolah ataupun bahkan Dinas Pendidikan Kota Depok, Pak Kasih, ataupun nasional begitu ya, provinsi ingin katakanlah membuat kira-kira program-program apa yang bisa kita kita rancang begitu, itu sebaiknya memang kan melihat kepada hasil AN. Nah, untuk sekolah, jadi ketika sekolah misalnya mau membuat sebuah perencanaan kegiatan, kalau sekarang sebutnya dengan perencanaan berbasis data ya, di mana kita akan merencanakan program-program sekolah itu, tapi berbasiskan datanya dari mana ya? Datanya dari hasil asesmen nasional yang ada di rapor pendidikan. Meskipun rapor pendidikan bukan hanya berasal sumbernya dari asesmen nasional. Nah, seperti itu. Jadi salah satu manfaat yang lainnya adalah dengan mengikuti AN, kita itu kan bisa mengevaluasi kira-kira bagaimana capaian pendidikan di sekolah kita. Kemudian juga kita akan melihat dalam rapor pendidikan itu ada area ya Pak Agung ya, ada 3 area, ada 5 dimensi, dan salah satunya kita bisa melihat bagaimana capaian kemampuan literasi, numerasi peserta didik kita, bagaimana kualitas lingkungan belajarnya, dan bagaimana karakternya, mungkin seperti itu. Dan dari situ kita artinya sekolah ya bisa merancang program-program berdasarkan dari hasil menganalisis rapor pendidikan tersebut, atau kita sebut dengan perencanaan berbasis data melalui 3 langkah ya Pak Agung ya, yaitu IRBB ya, dari mulai apa Pak Agung, identifikasi ya, kita kemudian refleksi dan B-nya 2 sekarang ya. B-nya sekarang 2 ya. Sekarang 2. B-nya 2. Benahi ya. B apa aja tuh? Benahi gitu. Perencanaan ya. Ya, benahi betul. Perencanaan dengan benahi pelaksanaan. Sekarang jadi IRBB ini. IRBB ya. Dulu yang satu cuma IRB aja. IRB aja betul. Identifikasi, refleksi, kemudian benahi. Menarik nih Bu Dokter terkait dengan rapat pendidikan dari AN, nanti kan akan dapat rapat pendidikan di antaranya. Tadi Bu Dokter sampaikan tidak 100% tuh dari AN gitu. Jadi komponen rapat pendidikan itu selain dari AN apalagi tuh Bu yang bisa menjadikan sekolah dapat rapat pendidikan itu? Penilaian apalagi yang selain dari asesmen nasional gitu? Ya. Maksudnya begini, rapor pendidikan itu selain dari asesmen nasional, kita juga mengambil data-datanya diantaranya dari Dapodik ya Pak Agung, dari kalau BPS yang juga ya, BPS. dari ya
BPS ya, Dari- Badan Oh, dari Statistik. BPS ya, Badan- dari Iya. Pusat Statistik. Iya. Sudah Pusat Baik. Statistik Itu. itu, BPS Iya. juga sama. Iya. Artinya dia bukan satu-satunya komponen rapot pendidikan, cuma Iya. sebagian besar mungkin ya Iya. rapot pendidikan itu dari asesmen Iya. nasional. Berapa Kalau saya persen, lihat Pak Agung? 54,6% itu AN. 54. Sisanya ya. itu dari Dapodik dengan BPS itu. Jadi hampir 60% lah ya Iya. itu. Satu putaran, Pak. Satu putaran menang itu dari AN. Ya. Iya kan? 54,6%. Baik, seru banget nih tentang AN. Soalnya saya yakin gini, banyak masyarakat kita yang mungkin belum terlalu mengenal ya. Kalau di dunia pendidikan mungkin sudah terbiasa dengan ini, tapi masyarakat luas mungkin masih banyak yang bingung dengan antara UN dengan AN itu yang jadi masalah. Nah, kemudian ini terkait dengan pelaksanaan kita di tahun ini. Kapan dilaksanakan AN ini di tahun 2024, Ibu? Ya. Kalau untuk saya sambil melihat data ya Pak ya, Iya, silakan, Bu, takutnya silakan. ini salah ini. Kalau untuk AN Pak, untuk jenjang SMA, SMA, SMK sederajat, kemudian SMP sederajat itu dan SD juga itu memang agak berbeda ya Pak ya. Berbeda misalnya kalau kita fokusnya di jenjang Dikmen aja ya mungkin ya untuk di ini aja Bu, mungkin SD SMP ya, yang SD memang- ya, iya, SMP betul. dan SD. Nah ini untuk tingkat SMP itu ini ada beberapa kegiatan Pak Kasih ya dan Bapak Ibu Sobat Distrik. Ini dari mulai kegiatannya ya Pak Agung ya, Pak Agung kebetulan beliau adalah ahli secara teknis ya, Secara teknisnya, Teknisnya, Pak Agung, teknisnya ahlinya. beliau sangat luar biasa, selalu mengikuti pelatihan dari mulai tingkat nasional sampai tingkat provinsi ya Pak Agung ya, Iya, bahkan menjadi provinsi, ya. narasumbernya. Jadi ini ada mulai dari sinkronisasi, simulasi, kemudian ada simulasi AN, sinkronisasi gladi bersih, sinkronisasi pelaksanaan AN, pelaksanaan sulingjar ya, seperti itu. Mungkin nanti Pak Agung bisa secara lebih detail ya menyampaikan untuk jenjang SMP dan jenjang SD. Ya, mungkin Pak Agung udah dibantu secara singkat, secara Oke. global aja nih kira-kira kalender kita nih tahun ini nih. Mungkin Sobat Distrik semua pengen tahu nih AN tahun ini tuh seperti apa dan kapan waktunya. Oke. Paling nggak bagi Sobat Distrik yang memang punya persiapan, punya anak barangkali Iya, ya, iya. punya adik ataupun buat satuan pendidikan juga bisa lebih mempersiapkan diri bahwa ternyata di kapan nih ada AN di Kota Depok. Ini sebenarnya nasional Pak ya? sifatnya? Nasional ya, tidak bisa berubah ya. Iya. Jadi memang kita harus mengikuti semua ya. Baik. Yang pasti Sobat Distrik ya, Sobat Distrik untuk jadwal ini memang sudah dirancang di pos AN ya. Jadi memang kita tidak bisa mundur, tidak bisa maju gitu kan. Jadi yang lain seperti kata api, yang lain harus ngalah ya. Iya. Seperti itu jadwalnya. Yang pasti memang ketika saya dapat informasi ini memang untuk ada 3 kegiatan besar ya sebetulnya di Baik. sini. Ada persiapan dan pelaksanaan. Dan persiapan ini di jadwalnya itu memang di pendataan itu cukup panjang sekali datanya, tapi memang secara garis besar di sini persiapan sampai pelaksanaan itu pertama kita akan ada simulasi, gladi bersih dan sampai dengan pelaksanaan. 3 kegiatan besar itu harus kita sukseskan. Yang pasti memang AN itu luar biasa, kita harus maraton mulai dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat ya seperti itu. Mungkin terus PAUD juga Pak ya? PAUD juga? PAUD juga Sulingjar ada. ya. Untuk sulingjar ya, tapi Ya. untuk sulingjar kita akan mulai sebetulnya di minggu pertama ya, di 5 sampai 11 itu untuk jenjang Dikmen sederajat plus dengan SMP untuk simulasi itu di tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus. Jadi udah lewat ya. Udah lewat. Ya, Udah lewat sebetulnya. Betul. Nah, tinggal nanti gladi bersih. Karena memang gladi bersih itu pada dasarnya mengecek kesiapan sistem pusat dengan sistem yang lokal, Pak. Ya, kalau simulasi kan kesiapan internalnya aja dulu seperti Baik. itu. Tapi kalau gladi bersih sudah mulai persiapan karena memang di besoknya itu langsung pelaksanaan. Nah, itu untuk jenjang Dikmen dan Dikmen aja karena memang SMP itu lewat ke September. Ya. Untuk Dikmen itu di Agustus di tanggal 12 sampai 18 ya, itu ada 2 gelombang itu berarti sekitar 4 hari ya, seperti itu ada 3 sesi. Dan pelaksanaannya setelah 18 itu simulasi, langsung besoknya itu teman-teman harus menyiapkan 19 sampai 25 itu selama 2 gelombang itu untuk pelaksanaan untuk Dikmen sederajat seperti itu. Dan adapun untuk SMP ya, ini untuk SMP sederajat itu simulasi dibarengkan dengan yang Dikmen, tetapi untuk yang gladi bersih ya, itu ada di minggu pertama tanggal 2 sampai 8 September dan tanggal 9 sampai 15-nya langsung ke pelaksanaan. Seperti itu. Baik. Dan adapun di sini nanti untuk yang SD sederajat di sini ya,
itu simulasinya itu lebih lama lagi. Kita punya waktu rentang 3 minggu ke belakang. Itu di bulan September akhir 23-29. Tetapi pelaksanaannya itu karena harus verifikasi data lagi. Biasanya SD itu seperti itu kan. SD sederajat itu banyak datanya. Jadi teman-teman pusat dan kabupaten kota itu butuh waktu untuk perbaikan data, sehingga ada waktu sekitar 2 minggu sampai ke pelaksanaan gladi bersih itu pun 2 minggu untuk SD sederajat itu. SD ya. Ya. Jadi mulai untuk gelombang pertama itu 14 sampai 20, untuk selanjutnya 21 sampai 27, dan pelaksanaan pun untuk SD sederajat itu luar biasa. Di setting menjadi 4 gelombang, Pak. Bisa 8 hari. 8 hari, beda 3 sesi beda. Jadi untuk Dikmen itu cuma 2 gelombang, 4 hari. Kalau misalkan Dikdas sederajat itu 4 gelombang. 4 gelombang. Kalau kali lipatnya ya. 2 kali lipat, kan memang persiapannya luar biasa seperti itu. Baik. Ya, terus dan selanjutnya nanti tidak skala pentingnya ketika pelaksanaan. Nah, ini harus disertai mensukseskan suling jar yang harus diikuti oleh teman-teman pemangku kebijakannya tentunya, seperti kepala sekolah dan gurunya. Jangan mensukseskan siswanya, hari gurunya lupa sama kepala sekolahnya. Itu yang kadang-kadang ini perlu jadi catatan nih, Pak itu. Agung nih. Siswanya suruh dipaksa ngerjain gitu ya. Hari gurunya sama pas gurunya justru tidak ngerjain apa-apa, Pak. Itu juga penting. Nah, itu betul. Ya, advokasinya ke situ. Jadi penguatan memang sekarang itu tidak lagi partisipasi, seharusnya udah bergeser kepada kualitas kesadaran kita untuk mensukseskan mendapat raport yang semaksimal mungkin, intinya seperti itu. Oke, baik Pak Agung, terima kasih. Udah jelas nih waktunya. Jadi sobat Disdik semuanya, bagi yang ingin tahu jadwal AN ya untuk tahun ini, seperti sudah disampaikan Pak Agung tadi, bersiap-siap jika memang di hari-hari itu ada adik kita, saudara kita ya, atau anak kita yang memang akan mengikuti asesmen nasional. Baik, selanjutnya saya melihat mode kegiatannya masih seperti model, ada 2 model yang saya lihat, itu ada yang online dan semi online. Nah, itu ada pertanyaan juga, bedanya online dengan semi online tuh seperti apa? Mungkin Pak Agung ya bisa teknis. Nanti baik sobat Disdik, luar biasa ya. Yang pasti kalau saya sendiri gitu kan, kalau masalah online berarti itu kan sebetulnya langsung. Jadi dari ujian yang dilakukan di lokal sekolah itu langsung ditangani oleh server pusat. Ini seperti itu. Tetapi kalau semi online itu pelaksanaannya itu memang lokal dulu. Jadi ada server lokal di situ, melakukan kegiatan asesmen nasional, itu disimpan dulu di server lokal. Tetap setelah beres itu langsung tetap kita ngirim datanya online ke pusat, ke server pusat. Namun memang di sini ada perbedaan, Pak. Kenapa sekarang ada 2 moda ya? Ada 2 moda. Memang sebetulnya itu sejarahnya ketika UN itu kan semi online semuanya. Betul. Tetapi ketika diterapkan di AN itu Sapras itu tidak semuanya maksimal seperti halnya SMP, SMA sederajat gitu kan. Betul. Seperti itu. Terutama server contohnya ya. Server itu luar biasa, bisa belasan, puluhan juta ketika UN. Tapi kita harus memfasilitasi AN itu sampai ke pelosok. Mungkin 3, 4, 5 T kan ya. Betul. Nah, jadi memang harus efektif, efisien dari segi biaya gitu kan, sehingga memang dibutuhkan mode online. Tapi mode online pun tetap ada kelemahannya. Jadi koneksi jaringan harus relatif bagus. Ini seperti itu. Jadi memang ada plus minus lah. Tapi memang sekarang supaya bisa diikuti oleh seluruh satdik itu memang online menjadi rekomendasi yang sepertinya lebih baik lah. Dan simpel dari segi instalasi terus SDM pun itu cukup. Kalau misalkan saya pernah mencoba itu, saya bukan orang teknis langsung, tapi 30 menit saya praktek, saya bisa nguasai AN itu. Beda dengan semi online. Semi online ya. Luar biasa itu. Baik. Jadi memang ada 2 pilihan yang diberikan oleh pemerintah, mau mode online atau semi online. Artinya pilihan diserahkan kepada satuan pendidikan ya. Betul. Tidak kita arahkan ya. Artinya mereka terserah mereka menggunakan sistem apa yang merasa bahwa lebih nyaman ataupun mereka bisa melakukan itu ya. Nah, sekarang terkait masalah siswa, Pak. Si siswa misalnya gini, ada peserta didik, katalah ada yang nggak bisa ikut gitu. Itu kan tadi Ibu Dokter sudah bilang kalau pengen rapotnya keluar paling nggak 85% itu. Itu syaratnya seperti apa tuh terkait dengan jumlah siswa, ketercukupan jumlah siswa yang mengikuti asesmen nasional? Mungkin Bu Dokter bisa menambahkan. Ya, baik.
Sobat Disdik, kita mengetahui ya bahwa UN dengan AN kan berbeda. Kalau UN itu kan populasi ya, bukan sampel. Jadi kalau misalnya peserta didik di kelas 6 ada sejumlah berapa, katakanlah misal 100 tuh. Berarti 100 orang tersebut harus mengikuti ujian nasional. Baik. Tapi kalau asesmen nasional itu ada sampel ya. Dan jadi sampel itu bukan seluruh populasi peserta didik yang berada di kelas tertentu. Kalau untuk AN kan kita sudah diskusikan tadi ya Pak Kasih, Pak Agung ya, bahwa AN itu kan tidak mengambil peserta didik yang berada di kelas akhir, tapi mereka diambil dari kelas yang di tengah-tengah lah seperti itu. Kalau Baik. seperti SD kelas 5, SMP-nya kan kelas 8, SMA sederajatnya di kelas 11 ya. Nah, itu dengan asumsi bahwa mereka itu kan sudah mengalami proses pembelajaran sebelumnya. Kalau SMP berarti kan mereka sudah belajar di kelas 1, 2, 3, 4 ya Pak Agung ya. SMP-nya di kelas 7-nya sudah belajar, jadi kelas 8-nya mereka diberikan assess begitu kan, di-assess begitu bagaimana apa yang sudah dipelajari dan sebagainya. Di SMA dan sederajatnya kan di kelas 11. Nah, itu untuk sampel-sampelnya itu. Kalau untuk SD itu kita ada di angka berapa Pak Agung? Di 30 sampel ya. 30 ya maksimal ya Pak Agung ya. 30. Kalau untuk SMP-nya di angka Dikmen itu di 45 ya. Dikmen 45 ya berarti. Cadangan 5 ya. Iya, dengan cadangan 5. Jadi SMP dan SMA sederajat itu di angka 45 maksimal ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau sekolah kita itu tidak memiliki peserta didik sejumlah itu. Nah, misalnya ada kan beberapa sekolah ya yang misalnya Pak Agung, Pak Kasih, yang misalnya contoh SMPX misalnya kan. Nah, peserta didiknya itu di kelas 8 ya berarti ya. 8 itu hanya 4 orang katakan ya, karena satu dan lain hal, mungkin karena sekolah baru sehingga kemudian mungkin maaf swasta mungkin ya. Kalau negeri kan biasanya suka melebihi dari kuota. Nah, itu bagaimana kalau seperti itu? Nah, harapannya seluruh peserta didik yang di kelas 8 dan berjumlah hanya 4 orang itu ya Pak Agung ya. Harapannya iya, berarti mereka itu populasi sekaligus juga sampel. Karena kalau populasinya kan mereka memang hanya 4 gitu kan. Nah, berarti dalam hal ini meskipun misalnya untuk Dikmen itu berapa tadi Pak Agung? 45 ya maksimalnya. Jadi diperbolehkan 4 orang juga begitu. Hanya mungkin diharapkan 4 orang ini pada saat pelaksanaan AN-nya itu harus mengikuti harus ikut. Jadi jangan sampai dari 4 mungkin hanya 3 yang ini. Dalam hal ini mungkin kita perlu bagaimana pihak sekolah bisa bekerja sama dengan guru BK diantaranya untuk memberikan motivasi ya Pak Agung ya terhadap minimal siswa yang memang tidak memenuhi jumlah sampel maksimal ya seperti itu. Seperti itu mungkin Pak Kasih dan Sobat Disdik. Ya, makasih nih perbincangan kita hari ini kayaknya kurang sebenarnya kalau mau kita bahas AN nih seharian kita nggak akan selesai nih. Cuma mungkin waktu jua yang memisahkan kita. Untuk Bu Doktor, Pak Agung, terima kasih sudah hadir di podcast Disdik Depok. Tapi sebagai closing statement nih Bu, harapan dari Ibu nih terkait dengan pelaksanaan AN mungkin di Depok atau Jawa Barat khususnya seperti apa? Mungkin boleh disampaikan ke kita di acara podcast ini. Silakan. Ya, siap. Harapannya sih Bapak dan Ibu, Sobat Disdik, terutama yang mungkin Sobat Disdiknya itu berada di satuan pendidikan ya, di sekolah begitu, ataupun di dinas pendidikan juga di mana saja, sebetulnya harapan kami sebetulnya semua sekolah itu dapat berpartisipasi mengikuti asesmen nasional ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya each single school ya, jadi setiap sekolah diharapkan mengikuti asesmen nasional. Mengapa? Karena tadi sudah disampaikan Pak Agung, dengan mengikuti asesmen nasional ya, dan juga dengan partisipasi yang maksimal, kita berharap bahwa kita bisa melihat bagaimana sih profil pendidikan di sekolah kita, untuk selanjutnya bagaimana profil pendidikan di kabupaten kota kita ya, di antaranya tentang Kota Depok ya. Nah, dengan demikian kita bisa melihat ketika kita akan membuat semacam apa tuh Pak Kasih yang di sekolah itu RKT ya, RKAS. Kita itu kan bisa dengan menganalisis hasil rapor pendidikan yang tadi berdasarkan salah satunya berdasarkan hasil dari asesmen nasional. Yang tadi kita akan melakukan perencanaan berbasis data dengan apa Pak Agung tadi? Menggunakan IRBB ya. Ya, identifikasi, refleksi, benahi. B-nya menjadi 2 ya tadi Pak Agung ya. Nah, seperti itu. Jadi kita itu akan membuat perencanaan bagaimana kita ke depannya sekolah kita begitu. Jadi kita punya data
Jadi tidak hanya punten, mohon maaf, mengcopy paste dari program-program yang sebelumnya yang di tahun kemarin kita copy paste, kita hanya mengganti tahunnya. Jadi kami berharap bahwa untuk pelaksanaan AN di tahun 2024 ini kita akan melaksanakannya juga selain kita partisipasi kita pool ya, seluruh sekolah mengikuti. Kemudian kita juga berharap jangan lupa kualitas, di mana kita berharap pelaksanaan AN di tahun ini kita bisa lebih jujur, tidak lagi dibantu maaf ya oleh guru-guru misalnya dan sebagainya, tapi kita akan melaksanakannya dengan secara berkualitas ya. Mungkin dari Pak Agung nanti ada tambahan, Pak Kasih. Terima kasih Bu Dokter. Selanjutnya dari Pak Agung ada tambahan. Sobat Distrik cuma 2 kata ya, 2 kata nih. Sukseskan AN, gitu aja. Oke, terima kasih Pak Agung. Baik, terima kasih kepada Bu Dr. Ida Siti Khadijah dan kepada Pak Agung Budi Waskito untuk waktunya dan berbagai informasi yang tadi disampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk kami di Kota Depok, untuk bisa melaksanakan Asesmen Nasional dengan lancar, baik, dan sukses tentunya, sehingga kita harapkan juga ada rapot pendidikan yang kita dapatkan juga feedbacknya akan lebih positif lagi. Baik, demikian Sobat Distrik semuanya, tuntas sudah acara podcast kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada 2 narasumber kita yang jauh datang dari Bandung khusus ke Kota Depok untuk bersama-sama kita mensukseskan kegiatan Asesmen Nasional di Kota Depok. Baik, sampai jumpa lagi pada podcast kita berikutnya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih. Sukses. Alhamdulillah.